Oke, anak-anak, kita akan berbicara bab seterusnya yaitu mengenai pembangkit listrik. Itu adalah apa ya, sumber yang bisa menghasilkan listrik. Semacam energi yang bisa menghasilkan listrik itu adalah sumber pembangkit listrik ya. Jadi kita akan berbicara mengenai sumber-sumber yang bisa menghasilkan listrik. Suara saya sudah terdengar cukup jelas kah, anak-anak? Sudah. Oke. Oke, kita lanjut. Pembangkit listrik dan sumber energinya. Yang pertama, ini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Ya. Pembangkit listrik tenaga air artinya ini sumber listrik, ya. Sumber listrik yang dihasilkan dari gerakan air. Jadi air itu sebagai penggerak turbinnya. Kalau kamu lihat pada gambar bahwa air ini adalah untuk menggerakkan turbinnya, memuter. Di air ini, ya air yang turun ini digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Nah, kemudian turbin ini untuk menggerakkan generatornya. Ya. Jadi pembangkit listrik itu sebenarnya adalah semacam diesel. Kalau kalian ada yang sudah pernah ke Alfamart, anak-anak semuanya? Alfamart itu di depan itu ada kayak semacam diesel, atau udah pernah melihat kayak macam genset? Genset ada yang sudah pernah melihat, anak-anak semuanya? Genset ngerti ra? Tak tekokke yo saiki. Mbak Alivia Rizky. Mbak Alivia tahu genset nggak, Mbak Alivia? Tahu. Tahu ya. Itu kayak pas do enek digawe gitu kan biasanya pada apa namanya? Itu lah nyetel ya. Nyetel apa namanya itu? Dangdutan gitu kan, kalau biar kuat kan pakainya genset ya. Genset itu kan digerakkan dengan motor yang biasa digunakan untuk laktor itu loh. Atau kalau kamu lihat Mbak Alivia, ya. Ya. Mbak Pujuwita Puspa sudah pernah melihat genset. Itu kan digerakkan dengan motor yang biasa digunakan untuk apa namanya itu, laktor itu ya, diesel namanya ya. Nah, diesel itu bahan bakarnya solar. Berarti sebenarnya itu juga pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD. Nah, itu namanya pembangkit juga. Tapi kalau pembangkit listrik yang pakai diesel itu kan apa namanya jumlahnya sedikit, artinya tegangan yang dihasilkan sedikit. Ya. Ini yang dihasilkan besar tenaga air itu ya. Yang biasa besar. Oke. Mau dulu ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Jadi pembangkit listrik tenaga air ini adalah air ini dialirkan di waduk, mengalir ke bawah sampai bawah. Ya, kemudian aliran air ini menggerakkan turbin. Ketika menggerakkan turbin ini menggerakkan dinamonya. Dinamo itu nanti menghasilkan sebuah listrik. Nah, itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Artinya air itu digunakan untuk menggerakkan yang namanya turbinnya. Air itu digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Bukan airnya kemudian disulap menjadi listrik, bukan. Cuman air itu menggerakkan turbin. Jadi kalau kita kasuskan dari energinya, energi gerak air ya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi energi gerak air menggerakkan dinamo. Nah, kemudian dinamo itu menggerakkan lilitannya, kemudian menghasilkan sebuah listrik. Gitu. Nah, PLTA itu ada di beberapa, ada di Pulau Jawa. Nah, itu ada di PLTA Cirata, itu di Jawa Barat, ada PLTA Saguling di Jawa Barat juga, ada PLTA Sulewena, ada PLTA Sigura-gura, ya di Sumatera ada PLTA Musi, PLTA Merica, PLTA Asahan, ada yang di dekat kita adalah PLTA di Waduk Gedung Ombo,
Waduk Gajah Mungkur itu ada beberapa TPLTA yang dekat dengan kita. Nah, itu artinya pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai turbinnya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Setelah pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini uap juga. Nah, tenaga uap itu digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Nah, ini dipanaskan, ya, dipompa, kemudian uap itu, kettle uapnya itu digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Kalau di rumah punya kettle uap itu kan kalau kita misalnya sudah panas kan bunyi itu ada uapnya, seperti kayak presto, panci presto itu juga ada uapnya itu. Nah, itu untuk menggerakkan turbinnya. Ada yang di sini punya panci presto anak-anak semuanya? Punya, Pak. Punya. Punya, Pak. Itu kan tekanannya luar biasa ya. Bunyinya kan gitu lah. Itu fungsinya untuk apa? Nah, itu tekanannya itu kalau kamu di atasnya itu kamu kasih baling-baling muter. Kalian di rumah punya presto Len? Enggak punya. Anastasia punya enggak? Punya presto enggak, Dok? Punya, Pak. Punya. Pernah pakai enggak? Ibu, Pak. Pernah pakai enggak? Bisa enggak? Pakai ibu. Oh, pakai ibu ya. Ya, Sinta punya enggak di rumah? Enggak punya. Oh, ya. Itu jadi kayak semacam pembangkit listrik tenaga uap itu fungsinya ini. Jadi kita mengambil fungsi dari uapnya itu untuk menggerakkan turbin. Di antaranya ada di PLTU Paiton, ada di PLTU Cilacap, ya, ada PLTU Semarang, ada PLTU Suralaya di Banten. Oke, itu PLTU. Jadi tenaga untuk memutar turbin listriknya itu menggunakan uap. Kalau tadi tenaga air berarti untuk memutar turbin listriknya itu menggunakan uap air. Menggunakan air bukan uap air. Ya. Oke. Python. Ada yang tahu Python di mana? Nanti Sarah. Tidak Sarah. Python di mana? Ayo, di mana Python? Enggak tahu. Awang saya ada tulisannya dengan slide saya itu. Ayo di mana? Jawa Timur. Nah, kan ada di slide udah kelihatan tadi Jawa Timur. Itu kalau kemarin kalian misalnya pergi ke Bali mau naik bis, pasti akan melewati Python ini. Sayang kelas 9 kali ini mungkin ditunda. Bukan tidak kan insya Allah ditunda. Siapa tahu besok pasar lulusan ada piknik. Raketang neng cokro apa neng jadi lumayan. Oke, lanjut anak-anak. Setelah itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini nuklir. Pertanyaan saya ada yang bisa jawab. Mbak Anastasia Putri. Indonesia sudah memiliki nuklir belum? Apakah Indonesia sudah memiliki? Ayo, sudah belum? Alivia, ada yang bisa jawab ini di semua ini? Kalian? Salva? Belum. Belum. Ya, betul. Ada yang lain? Mbak Yasinta, Nabila, Indonesia apakah sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir? Sudah belum? Ya. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai PLTN, betul. Jadi kita belum punya PLTN, baru rencana. Kenapa? Karena regulasinya sulit sekali. Karena bahayanya kalau misalnya sampai nah itu bisa menjadi Chernobyl kedua Indonesia nanti. Kayak Jepang itu kan ada kemarin ketika gempa ada yang salah satu PLTN-nya yang meledak, kemudian satu area pulau itu akhirnya tidak bisa diapa-apakan. Jadi karena nuklir itu bahaya radiasinya yang sebenarnya, kalau tenaganya bagus sekali, tidak menimbulkan polusi, tapi efek radiasinya itu yang menyebabkan bahaya tingkat tinggi itu ya. Anak-anak. Jadi fungsinya apa? Menggunakan panas yang dihasilkan oleh nuklir, kemudian panas dari nuklir itu berubah menjadi uap ya, uap dari nuklir. Kan nuklir itu panas.
Kalau direaksikan nuklir itu panasnya. Nuklir dari panas dari nuklir itu digunakan untuk uap panasnya itu digunakan untuk memutar turbinnya. Seperti halnya pada uap air. Gitu ya Mbak Anastasia, guyang guyu, caca arah oleh rezeki. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini pembangkit listrik tenaga surya. Nah, tenaga surya. Ini berada di Minahasa Utara. Ini pakai panel surya. Ada yang rumahnya dekat dengan Cokro, pabrik aqua. Siapa yang rumahnya dengan Ngawen, dengan pabrik aqua? Ada betul? Betul. Ada nggak yang rumahnya dekat pabrik aqua ini? Mbak Livia rumahnya mana, Mbak? Mbak Livia rumahnya mana? Ngaran. Ngaran. Sekarang ya kalau kamu pergi jalan ke Cokro itu di atapnya pabrik Cokro itu sekarang diberikan seperti itu panel surya itu. Jadi atapnya pabrik Cokro, atapnya pabrik Aqua di Langen itu di atasnya diberikan panel surya seperti itu. Nanti sekolahnya dewe juga atap panel surya seperti ini ora jos gila. Listrik. Ya. Ini adalah sebuah taman namanya Taman PLTS. Nah, ini dari energi matahari, kemudian energi panas matahari diserap, kemudian diolah, kemudian menjadi energi listrik. Jadi perubahannya dari energi kimia menjadi energi listrik kalau seperti ini. Saya ulangi, dari energi panas, kemudian energi kimia, kemudian menjadi energi listrik. Tentunya seperti ini tidak bisa langsung bisa diubah ke listrik yang bisa kita gunakan. Jadi ini listrik dari matahari disimpan dulu di dalam aki, ya, aki seperti di dalam motor-motor itu disimpan dalam aki. Setelah disimpan dalam aki, kemudian diubah menjadi pakai konverter ya dari DC. Jadi seperti ini kalau panel surya nyimpannya DC, dari DC kemudian menjadi AC. Gitu. Oke ya, lanjut ya. Suara saya sudah terdengar jelas nggak, Mbak? Apa terputus-putus?
Pak, jenengan ke-mute, Pak. Oke. Sekarang udah dengar? Sudah. Pun. Kok ya ora mau ngomong kok ya ora ngerti. Wah. Oke. Saya ulangi untuk tugasnya ini ya. Kalian menuliskan, jadi ditulis dengan buku pakai kolom seperti ini, kotak-kotak seperti gambar ini. Oh, naik PLTA itu sumber energi untuk menggerakkan apa? PLTU sumber untuk menggerakkannya apa? PLTN sumber untuk menggerakkannya apa? Menggerakkan turbinnya tadi loh ya. Lokasi di Indonesianya apa? Nah, ini ditulis di dalam buku kertas, kemudian difoto. Cepet difoto, foto itu dikirim ke email saya, estafanandrianto12@guru.smp.belajar.id dengan subjek nanti nama, nomor kelas. Itu nggih anak-anak? Ya. Oke nggih. Oke, saya kira itu saja. Nah, oke, saya kira itu saja anak-anak untuk apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Akan dikerjakan tugasnya. Jangka waktunya adalah 2 hari ya untuk tugasnya. Ya. Oke. Ini sudah absen semua ini. Tadi sudah absen di Google Form-nya semua, anak-anak. Sip. Oke, kalau sudah nanti saya rekap supaya nanti nilai kalian seperti janji saya yaitu di atas 86. Ya. Jadi pokoknya yang penting absen garap tugas itu pasti nilainya di atas 86. Ya. Absen garap tugas, gitu aja. Jadi yang penting rajin ya, rajin aja karena kondisi seperti ini sebenarnya rajin kelihatan. Oke ya. Itu anak-anak ini sudah saya foto semuanya, sudah saya rekam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan mengerjakan tugas, saya tunggu.